Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Selamat mendengarkan. Selamat malam. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji, hormat, dan syukur kami kepada-Mu Tuhan, karena Engkaulah pemilik segala sesuatu, pemilik kehidupan kami, pemilik yang ada pada kami. Kami tahu Tuhan, kami ada oleh karena Engkau, dan kami mau memuliakan Engkau dalam situasi yang terbatas, dalam situasi keadaan yang di Sumatera Utara hujan. Kami bersyukur Kau Tuhan yang mengaturkan segala cuaca. Kami mohon belas kasihan untuk menolong kami untuk bisa melakukan live streaming. Kiranya Engkau menolong setiap kami untuk mengerti maksud dan rahasia, supaya tidak menjadi sia-sia. Turunlah kiranya anugerah-Mu menolong kami. Berbelas kasihanlah kepada kami. Nyatakanlah isi hati. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita lihat Alkitab kita dari Yosua pasal 7 ayat 1 sampai 26. Tema kita hari ini ya, pertobatan yang terlambat. Saya membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian bacakan ayat yang genap. Begitulah kita membacanya silih berganti dari ayat 1 sampai ke 26. Dosa dan hukuman Achan. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Achan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet-awen di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka demikian: Pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang saja pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Yosua pun mengoyakkan jubahnya, dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang, bersama dengan para tua-tua orang Israel, sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Dan berkatalah Yosua, Tuhanku Allah, mengapa kau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan, supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan. Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhkannya di antara barang-barangnya. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya.
Mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Bangunlah, kuduskanlah bangsa itu dan katakan, kuduskanlah dirimu untuk esok hari, sebab demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Hai orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengah kamu. Kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuh sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu. Besok pagi kamu harus tampil ke muka suku demi suku, dan suku yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka kaum demi kaum, dan kaum yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka keluarga demi keluarga, dan keluarga yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka seorang demi seorang. Dan siapa yang didapati menyimpan barang-barang yang dikhususkan itu akan dibakar dengan api, ia dan segala sesuatu yang ada padanya, sebab ia telah melanggar perjanjian Tuhan dan berbuat noda di antara orang Israel. Keesokan harinya, bangunlah Yosua pagi-pagi, lalu menyuruh orang Israel tampil ke muka suku demi suku, maka didapatilah suku Yehuda. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum Yehuda, maka didapatilah kaum Zerah. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum Zerah, seorang demi seorang, maka didapatilah Zabdi. Ketika disuruhnya keluarga orang itu tampil ke muka, seorang demi seorang, maka didapatilah Akhan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda. Berkatalah Yosua kepada Akhan, anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan kau sembunyikan kepadaku. Lalu Akhan menjawab Yosua, katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah buatan Sinia dan 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, aku mengambilnya. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku, dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali. Lalu Yosua menyuruh orang segera pergi ke kemah. Semuanya itu disembunyikan dalam kemah Akhan, dan perak itu ada di bawah sekali. Maka mereka mengambil semuanya itu dari dalam kemah, lalu membawanya kepada Yosua dan kepada semua orang Israel, dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Akhan bin Zerah dan perak, jubah dan emas sebatang itu, anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya, dan kambing dombanya, kemahnya dan segala kepunyaannya, lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akhor. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Sesudah itu didirikanlah di atasnya suatu timbunan batu yang besar yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah murka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Oleh sebab itu, nama tempat itu sampai sekarang disebutkan lembah Akhor. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini kisah yang sangat menarik ya. Mengapa menarik? Karena bangsa Israel baru saja mengalami kemenangan besar. Kita tahu Rahab ya, dari kota Yeriko, kota yang besar, dan mereka menang oleh karena Tuhan. Itu nanti di pasal 6 ya. Mereka bersorak-sorai di dalam kemenangan, dan mereka sedang menuju perjalanan untuk memasuki kota Ai. Kota Ai adalah kota yang lebih kecil dari Jericho. Kota Ai tidak banyak penduduknya seperti Jericho. Dan Joshua sebagai pemimpin menyuruh umat Israel
untuk mengintai kota Yeriko. Dan pengintai mengatakan, kita tidak usah menyerbu seluruhnya karena kota itu kecil dan penduduknya sedikit. Maka berangkatlah mereka kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mereka mengalami kegagalan, mereka mengalami kekalahan. Ternyata peperangan yang mereka anggap peperangan yang bisa memenangkan, ternyata mereka gagal. Kalau di dalam ayat 5, orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang Israel dikejar, ya, dipukul kalah sampai tawar hati mereka. Persoalannya bukan bangsa Israel tidak punya Tuhan. Persoalannya bukan bangsa Israel tidak di bawah kuasa kasih Tuhan. Persoalannya bukan jumlah bangsa Israel sedikit, bukan di situ. Persoalannya di dalam ayat 1, ya, bahwa orang Israel berubah setia. Ketika mereka diberkati, ketika mereka mendapatkan kemenangan, ketika mereka hidup di dalam rahmat Tuhan, mereka berubah setia. Ya, ayat 1, orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Itu latar belakangnya pasal 6 ayat 18, 19 saya baca. Tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan ke atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, mereka melawan perjanjian Tuhan. Di dalam ayat 11 pasal 7, orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku, kata Tuhan. Allah menaruh perjanjian kepada umat yang dikasihinya, seperti yang sudah kita bacakan dari pasal 6 ayat 18 dan 19 tadi. Mereka berubah setia, melanggar perjanjian yang kuperintahkan kepada Tuhan, kata Tuhan. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, menaruhnya di atas barang-barangnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dosa akan disading, merusak tatanan yang baik yang Tuhan sudah persiapkan. Betapa mengerikan dosa yang dilakukan oleh Akan bin Zabdi, sehingga umat Israel tidak bisa mengalami kemenangan. Ternyata bisa kita analisa pada malam hari ini, di dalam hal ini dosanya akan merusak komunitas orang percaya, merusak komunitas bangsa Israel, bahkan menewaskan 36 orang. Itu dia 5 dicatat. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, di dalam ayat 12 dikatakan orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Sering sekali kita sebagai orang yang mengecap kasih karunia tidak menyadari bahwa komunitas, bahkan pribadi kita sendiri pun bisa penyebab kita tidak berkemenangan. Bisa penyebab orang
mengalami kegagalan dan cedera, bahkan menimbulkan kematian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mengingatkan kita, mengapa kita tidak dapat bertahan menghadapi segala situasi. Mungkin seperti bangsa Israel, ada dua kemungkinan besar dosa di situ. Satu, menganggap sepele karya kasih Tuhan sehingga tidak lagi bertanya kepada Tuhan. Mereka melihat kekuatan musuh dan kekuatan mereka, dan mereka mengecilkan kekuatan daripada kota Ai. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan dosa yang kedua, melanggar perjanjian yang Tuhan sudah sediakan. Dalam Bilangan 32, mari kita lihat sebentar. Bilangan 32 ayat 23. Saya bacakan Bilangan pasal yang ke-32 ayat 23. Saya bacakan. Tetapi jika kamu tidak berbuat demikian, sesungguhnya kamu berdosa kepada Tuhan, dan kamu akan mengalami bahwa dosamu itu akan menimpa kamu. Dosa menimpa artinya kita tidak percaya kekudusan, kesucian, kemuliaan Allah bisa membuat kita berkemenangan. Buktinya Yeriko bukan oleh karena perang, bukan oleh karena senjata, tetapi oleh riuh tepuk tangan, oleh puji-pujian, oleh sorak-sorai yang Tuhan katakan. Tembok-tembok Yeriko bisa runtuh. Allah adalah Allah. Allah mau membawa kita ke dalam kekudusannya. Allah mau membawa kita dalam kesuciannya. Allah mau membawa kita ke dalam kemuliaannya. Allah mau membawa kita kepada pribadinya yang sungguh nyata, berkuasa, dan Allah yang tiada tara kekuatan. Tetapi sering sekali dalam perjalanan hidup, tak ubahnya kita sama seperti Akhab. Sepertinya kita tidak mau tahu apa yang Tuhan katakan, sehingga kita menjalankan prinsip-prinsip seperti kehendak kita, seperti kemauan kita, tetapi kita tidak tahu semuanya ini di bawah otoritas Tuhan. Seorang Joshua yang begitu yakin penuh kemenangan Tuhan sudah sediakan di depan mata, kemenangan Tuhan sudah sediakan untuk umat Israel, tapi fakta berbicara berbeda. Sekalipun Joshua mengadakan hubungan yang baik dengan Tuhan, sekalipun Joshua berkomitmen hidup di dalam kekudusan dan kesucian, tetapi di tengah-tengah bangsa itu ada hati yang berpaling, ada hati yang meninggalkan jejak cinta kasih Tuhan. Di dalam ayat 14 dan 17 sampai 17, Joshua mendengar mandat daripada Tuhan, sehingga Joshua harus mengumpulkan umat pilihan Tuhan, karena Joshua tahu persis dia tidak akan bisa berkemenangan, dia tidak akan bisa melanjutkan peperangan, tidak bisa melanjutkan perjalanan di dalam perangnya Allah, di dalam perangnya yang Tuhan sudah persiapkan untuk dia secara pribadi. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anehnya Akan bin Zakti tidak bergeming sedikit pun. Padahal Joshua sudah katakan di dalam ayat 13, Tuhan katakan kepada Joshua, bangunlah, kuduskanlah bangsa itu dan katakan, kuduskanlah dirimu untuk esok hari, sebab demikianlah firman Allah Israel. Dan besok paginya
Joshua menyatakan kepada umat itu, dan besok paginya umat itu berkumpul. Tetapi Akan bin Zabdi tidak merasa ada sesuatu. Seharusnya dia menjumpai Joshua dan berkata, "Ya Bapa, ya guruku, ya pemimpinku, ya imamku, aku telah berdosa, aku telah mengambil barang yang dikhususkan itu." Tetapi Akan bin Zabdi terus di dalam keputusannya, di dalam hatinya yang menyimpan dosa, di dalam hatinya yang menyimpan ketamakan, di dalam hatinya yang menyimpan pelanggaran perjanjian. Saudara dikasih oleh Tuhan, Akan bin Zabdi tetap di dalam pendiriannya. Ayat 16, keesokan harinya bangunlah Joshua, dan pagi-pagi itu Joshua menyuruh orang Israel tampil ke muka suku demi suku, dan didapatilah suku Yehuda. Kira-kira ketika suku Yehuda didapati, gimana jantungnya si Akan ini? Nah, diperjelas Tuhan lagi, ya, ayat 17. Dari kaum Yehuda maka didapatinya lah kaum Zerah. Wah, jantung ditebus ya. Tadi dia tidak percaya bahwa apa yang Allah katakan itu benar. Ketika disuruh tampil ke muka kaum Zerah, seorang demi seorang, maka didapatilah Zabdi. Wah, kalau bapakku kedapatan aku anaknya yang mencuri, kira-kira bagaimana ya? Wah, ini sangat luar biasa. Tetapi di situ pun si Akan tetap tidak bergeming, ya. Berkatalah Yosua, ayat 18, ketika disuruhnya keluarga itu tampil ke muka seorang demi seorang, maka didapatilah Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda. Berkatalah Yosua kepada Akan, "Anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Aku apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan kepadaku." Kira-kira Akan mengaku atau tidak ya? Iya, dia mengaku. Ya, itu dia 20. Lalu Akan menjawab Yosua, katanya, "Benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel. Sebab beginilah perbuatan." Dia mengaku, dia jujur mengakui apa yang dia perbuat. Bahkan tentang perak, tentang barang-barang, dia katakan di mana perak itu. Ya, kita lihat di 21. "Aku melihat di antara barang pencerahan itu jubah yang indah, buatan Siniar dan 200 sikal perak, dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka aku mengambilnya. Semuanya itu kusembunyikan dalam kemahku, dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali." Dia akui, dia jujur mengakuinya. Tetapi pengakuannya sudah terlambat, saudara. Pengakuannya sudah terlambat. Ini yang membuat Yosua merasa kesal. Mengapa tidak jauh-jauh sebelumnya dia katakan, dia sesali? Saudara dikasih oleh Tuhan, begitu banyak orang menyembunyikan dosa. Dan jikalau tidak diketahui, dan jikalau tidak dinyatakan, dia tetap mensembunyikan dosa itu. Bahkan firman Tuhan di dalam bilangan tadi, bilangan 32 ayat 23 tadi, dosamu itu menimpa kami. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sadar atau tidak sadar, kita ada di tengah-tengah orang berdosa. Sadar atau tidak sadar, kita sedang di dalam dunia yang sedang berdosa. Mungkin dosa yang terjadi di tengah-tengah kita, dosa keluarga kita, dosa sanak saudara kita, dan dosa itu berdampak besar
Dan saya mengkaitkan dari Matius pasal 4 ayat 8. Saya bacakan Matius pasal 4 ayat 8 dan 9. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semuanya itu kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkata Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akan sudah menikmati kemenangan-kemenangan bersama dengan hamba-Nya, bersama dengan Joshua, bersama dengan Tuhan Allah Israel, tetapi akan mendengarkan suara setan yang mencobai dia. Akan menjadi, kau akan mendapatkan kemuliaan, kau akan lebih dari bangsa-bangsa manapun. Ada emas dan perak, ada jubah yang cantik buatan dari Syria. Akan lihatlah, engkau akan mendapat keberuntungan pada hari ini. Ambillah, jangan dengarkan apa yang dikatakan Joshua. Wah, daya tarik itu menarik. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya rasa bukan hanya Hakan, kebanyakan kita juga demikian. Hawa juga jatuh di dalam dosa yang sama, ingin mendapatkan kemuliaan dunia, ingin mendapatkan tawaran-tawaran sepertinya menarik, tetapi menyakiti hati Tuhan, melukai hati Tuhan. Berapa lama lagi engkau sembunyikan dosamu? Berapa lama lagi engkau diam bersama dengan dosamu? Engkau melihat kemuliaanmu, engkau melihat kebesaranmu, engkau melihat kekayaanmu, engkau melihat prinsip-prinsip yang melawan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akan bin Zakti mendengarkan suara setan, sehingga ia tetap kekeh bertahan sampai kedapatan pun bertahan. Dia tidak mengaku, Tuhan, aku berdosa. Tidak ada dikaitkannya dengan dosa. Padahal dia sudah melanggar perjanjian Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, nanti saudara bisa lihat seterusnya bagaimana Hakan dan beserta barangnya, beserta orangnya, beserta lembunya, beserta dengan keluarganya dimusnahkan oleh karena ia membuat bangsa Israel cilaka, membuat bangsa Israel menjadi satu bahan tertawaan. Jeriko yang besar runtuh dengan kota Ai yang kecil, penduduknya yang sedikit. Bangsa Israel lari terbirit-birit oleh karena dosa Hakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita mengerti, kita tahu, saya jujur, saudara sadar, kita semua tahu bahwa daging kita ini lemah, sangat-sangat lemah. Tetapi ada kuasa Allah, ada perkataan Allah yang bisa menolong kita. Mari kita lihat dalam Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 3 sampai 5. Saya bacakan ya. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging,
Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jikalau engkau masih sampai detik ini ditawan oleh daging, keinginan daging menguasai dirimu, maka bertobatlah. Allah sudah memberikan Yesus Kristus, Allah yang menjelma menjadi manusia, Allah yang datang di dalam daging untuk kita, supaya kita tidak lagi hidup di dalam daging. Yesus disalibkan supaya kita tersalib, sehingga keinginan dan kehendak daging tidak lagi menguasai kita, tidak lagi memperbudak kita. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saatnya mari kita renungkan, berapa lama lagi aku harus hidup di dalam dosa daging? Apakah aku harus ikut merasakan penderitaan demi penderitaan oleh karena ketidakpengertianku? Hari ini Tuhan berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Roma 8 ayat 1. Karena Tuhan Yesus sudah menggenapinya di kayu salib. Kita tahu hukum Taurat itu suci. Kita tahu peraturan yang diberikan Allah kepada umat Israel, kepada Joshua. Tetapi mereka tidak punya kekuatan untuk hidup dan di dalamnya, untuk melakukan kehendak Allah yang kudus dan suci dan mulia. Tetapi di dalam perjanjian baru, Allah sudah memberikan anaknya, sehingga Allah tidak lagi menghukum seperti Akan. Allah tidak lagi membinasakan, karena Allah sudah menyediakan jalan keluar. Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, dan dialah sebagai korban pengganti kita yang berdaging. Allah yang berdaging menggantikan kita, supaya kita tidak lagi dikuasai oleh hawa nafsu daging. Tuhan Yesus sudah lakukan itu, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mari kita cek hati kita, kita cek hidup kita. Apakah saya dari day by day, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, terus memikirkan daging dan dikuasai oleh hal-hal yang daging, tidak lagi memikirkan Allah itu adalah roh, Allah itu berkuasa, Allah itu berkarya, Allah itu membawa manusia untuk menjadi alat kemuliaannya, untuk bisa kembali segambar dengan Dia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini momentum bagi saudara dan saya untuk mengerti kenapa Allah menjelma menjadi manusia, supaya membebaskan kita dari perbudakan dosa, supaya kita tidak lagi hidup di dalam hawa nafsu daging. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, akan bin Sakti ketahuan berbuat dosa, dia mengakuinya, dan dia tahu perbuatannya salah. Tetapi ini sudah terlambat, karena di dalam dirinya belum ada ruh yang menghidupkan, sehingga bermegah di dalam daging. Mari kita pikirkan diri kita masing-masing. Apakah saya masih menyimpan dosa? Apakah saya masih hidup di dalam hawa nafsu daging? Apakah saya masih memikirkan keinginan daging? Mari saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita renungkan dari Joshua pasal 7 ayat 1 sampai 26, dan kita kaitkan dari Roma pasal 8 ayat 1 sampai 5. Kiranya Tuhan menolong saudara, dan kiranya Tuhan memberkati saudara, supaya pertobatan yang benar, pertobatan yang suci, pertobatan yang mulia, yang membawa kita kepada hidup yang kekal oleh karena Kristus terjadi di tengah-tengah kita, sehingga berkat Allah turun. Bagaimana orang Israel bisa melanjutkan perjalanan iman mereka, menghancurkan kota Ai oleh karena Tuhan. Jika masih ada dosa di situ, maka bangsa Israel tidak bisa melanjutkan peperangan iman, karena Allah tidak suka, tidak berkenan adanya dosa diam di tengah-tengah umat pilihannya. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan.
Jika Engkau sudah membukakan pikiran kami bagaimana dosa Akan bin Zakti yang membuat bangsa Israel menderita, bangsa Israel kalah, bahkan ada yang tewas dan dipermalukan oleh bangsa yang kecil, jumlah yang kecil, oleh karena ada dosa di tengah-tengah mereka. Dosa ketidaktaatan, dosa meremehkan, tidak lagi berpaling kepada Tuhan, dan dosa melanggar perjanjian apa yang Tuhan katakan. Dan pada saat itu yang terdapat adalah Akan bin Zakti. Tuhan, mereka sudah melihat bahwa dosa itu menimpa mereka, sehingga dosa itu membuat mereka tidak berkemenangan. Itu jugalah yang kami lihat, sehingga kami tidak lagi memiliki sorak-sorai iman oleh karena ada dosa di sekeliling kami. Biarlah anugerah-Mu menolong kami, supaya kami dapat dicelikkan mata rohani kami. Kami tahu iblis tetap menawarkan gemerlap dunia. Kami tahu iblis tetap menawarkan yang menggiurkan, walaupun itu melawan firman Allah. Tuhan, anugerah-Mu menolong kami. Dari firman-Mu dalam Roma pasal 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, kiranya anugerah-Mu terus berjalan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.